Karena udah berantakan kasusnya guys, udah kemana-mana, ya kan? Dokcin juga makin sebel, beritanya makin banyak berita, aduh, berita yang tidak update, berita bukan yang baru. Kalian nih, bukan kalian di sini ya, yang di luar sana bikin berita hoax biar bisa bener-bener, ya itu yang tadi Koko RO curhatin di sini. Iya kan? Ini ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini, gitu ya. Sekumpulan fanbase ini mencoba memanfaatkan, menggoreng terus beritanya, gitu ya. Yang akhirnya membuat seolah-olah itu harus jangan sampai berita ini turun, jangan. Jadi buat aku gini, aku udah tahu semuanya, sudah tahu gitu. Jadi ini nggak ada kaitannya, ya. Ini nggak ada kaitannya dan gak usah yang namanya menggoreng-goreng terus pemberitaan. Akhirnya membuat saya oke, bener nih, lo mau nih ya, mau gue ngomong nih gitu. Bahkan setelah saya cari tahu, ini mah ada satu oknum ya, satu orang punya account. Ini siapa ya? Ya, punya akun banyak gitu. Jadi emang cloning beritanya tuh orang itu. Iya, seolah-olah dia fanbase-nya. Iya, itu ngeri loh. Ya, gitu, seolah dia fanbase-nya gitu. Jadi makanya dengan alamat yang sama, tinggalnya di Jakarta. Akun dugong, gitu masa ya. sih? Jadi udah nih, gitu ya. Jadi stop. Ya, sebelum nanti data-datanya dan yang lainnya semuanya sama. Oh, masa sih, Lintang? Saya sudah melaporkan itu secara diam-diam juga gitu. Oh iya, ternyata memang orang yang sama. Ini memprovokasi semuanya, seolah-olah pemberitaan ini adalah menjadi sebuah kesalahan besar saya dalam di-spill proses di pengasuhan live gitu. Please, jangan dikait-kaitkan dalam sebuah keyakinan gitu, ya. Saya memutuskan memiliki keyakinan yang baru. Ya, kita hidupnya sudah masing-masing saja kita tentang keyakinan ini. Tadi Dokcin nggak sempat lihat full, lagi sibuk. Buat semuanya, baik yang doa baik, ya doa yang buruk gitu. Kalau buat saya, posisinya saya fokus dengan yang saya kerjakan, tapi untuk orang-orang ya yang tidak ada kaitannya, jadi parah jangan dugong. menggoreng. Ikan kusut Ratri Lili kalau kata gua mah. Dibilang mencari kambing hitam. Ya. Media-media juga seperti mendapatkan ikan paus di malam Jumat ya. Iya. Jadi semangat semuanya. Bahkan, tapi ya. iya, bahkan melupakan sebuah kejadian atau musibah besar yang terjadi di Indonesia ini. Gue gimana? Ya, tapi gue gak akan mungkin sampai bisa ngomong begini kalau lu udah pada nggak terlaluan banget. Segala keributan yang terjadi di media juga bukan berawal dari gue. Ya, Allah tahu lo sanggup untuk bisa ngelewatinnya sih, Ben. Jadi lo semangat terus, ya semangat terus. Amin. Jadi kalau kayak aku baca di sosial media gitu kan, ya di saat artikel ngeri banget dan langsung lah keluar grup yang keroyokan masuk gitu. Jadi ya buat aku siapapun mungkin Penting doang, udah kayak gitu hilang sama asisten lo, apa gak gue penggal palanya? Ya kan, gak ada udah. Gila. Sekalinya hari ini Dokcin mumet ngikutin lomba-lomba ini Koko RO. Aduh. So, apakah teman-teman udah ngeliat? Aku beli ini salep. Beli salep tadi. Nyetok aja kan obat, salep, vitamin, ya kan? Atau bisa dijual-jual lagi gitu kan? Ini aja Dokcin kan soalnya rumah sendiri bersihinnya, ya kan segede ini 2 lantai. Jadi kadang kalau bersihin rumah suka alergi kayak daun, sampah, kotoran, tanah. Juga ada binatang, jadi kadang kulit suka kayak reaksi gitu. Jadi pakein salep hilang. Yang gimana ya, Dokcin udah nggak percaya lagi sama ART. Pada bajingan. Kasihan Koko RO live di mobil jualan sampai ketiduran. Lagi jualan Koko RO. So, apa yang kita mau bicarakan? Terlalu banyak, guys. Do, kenapa live-nya pengikut Ono garang-garang? Apa keterampilan gunung? Kita mah kan kalau fans, kita kan termasuk fan yang casual ya. Casual itu dalam arti kita sih tidak dibilang fans banget, dibilang tidak menghormati, enggak juga. Kita
apa ya namanya ya, memvalid kesenioritasan dalam Koko RO di bidang entertain tuh kita mengetahui ya, kita juga mengapresiasi lah gitu kan, maksudnya respect gitu. Nah soalnya kan sayangnya di kubu sebelah sana itu kan ada fanbase masalahnya yang benar-benar tercipta gara-gara fenomenalnya mereka gitu loh. Jadi fans garda terdepan, fans yang militan gitu loh. Jadi ya sebenarnya sih udah nggak aneh ya, karena kan kalau di Koko Hero kan nggak ada fanbase ya, sebenarnya ngalir aja siapa aja gitu kan, masyarakat dari berbagai macam background kehidupan. Tapi kan kalau kubu sebelah sana kan kubu basah kita sebutnya. Kalau akun yang dilaporin sama Koko RO kemungkinan yang sudah pernah berjalan, tapi kan ini kan harus ada naik ke sidik lah gitu kan, ada BAP-nya ya kan, terus juga ada namanya pengantaran surat cari alamat. Tapi Koko RO lagi mencoba untuk yang setidaknya di Jakarta sih kata gua mah. Itu siapa ya akun yang bisa sampai ada cloningan gitu? Terus kalian tadi udah ngeliat kan Bapak Meci, namanya unik ya, Bapak Meci Ahmad, kuasa hukum Koko RO yang apa namanya, yang untuk case Koko RO sekarang lagi hadapin. Itu tadi cukup agendanya cukup dibilang simple, hangat sih kalau menurut Dokcin. Ya hasil dari hadirnya kedua belah tim kuasa hukum pelapor dan yang dilaporkan, justru mereka malah berkawan ujung-ujungnya gitu, karena mereka mungkin sudah mendelik kasus ini bahwa sesuatu hal yang bisa ditabayun, iya kan? Tapi usahanya tentu aja tidak hanya keputusan semata dari tim kuasa hukum ya, karena kan tanggal 28 Koko RO bakal hadir untuk pemeriksaan, dan dari pihak pelapor juga kemungkinan akan datang juga mungkin ya, karena kan yang dibilang sama Bapak Meci Ahmad kan seperti begitu, dari John LBF Law Firm. Kita support aja ya kan. Jadi dalam perdana agenda ini akan diusahakan untuk tabayun, sama kalau misalnya terus jalan ya ada namanya restoratif justice itu sendiri. Tadi juga kayaknya si Bapak Meci Ahmad ini belum begitu jauh berkenalan dengan Koko RO ya. Beda kalau misalnya sama Bapak Henry Kurnia ya. Kalau Bapak Henry Kurnia selaku dari founder dari John LBF Law Firm itu kan sudah kenal lama. Ya kan? Jadi kemungkinan dia sudah lebih tahu tentang Koko RO seperti bagaimana. Iya, namanya Meci Ahmad, bagus ya namanya. Namanya mengandung keunikan, disebut seperti apa gitu. Jadi tadi sebenarnya mereka hanya pengumpulan berkas yang dibutuhkan, dan masih ada juga beberapa yang arsip-arsip yang perlu untuk dikumpulkan lah gitu. Dan sebenarnya pihak dari kuasa hukum masing-masing itu mereka malah memilih untuk jalan damai loh, ya kan? Itikatnya masih tetap strong di situ, karena gini, udah banyak ya yang di thread Dokcin baca, banyak yang mengungkit masa lalunya Koko RO kok tiap lagi ada kasus gitu, ya kan? Menggunakan itu nggak tahu lah ya, masa lalu gue nggak ngerti ya. Aku rasa Koko RO di fase sekarang mas sebenarnya cuma pengen yang bisa disiasati ya, karena Koko RO berdiri sendiri ya. Regardless teledornya
Koko RO bagaimana kan setidaknya dia terus memperjuangkan ya, walaupun dengan gemparan. Tadi Dokjin kan ngeliat live dari salah satu wartawan ya yang meliput dari Polres Jakarta Selatan. Kalian tahu nggak komennya semua? Boykot Koko RO. Maaf ya buzzer ya, lu ada briefingan yang lebih masuk akal nggak? Boleh nggak yang lebih masuk akal, cuma hanya sekedar mengancam boykot? Hari begini lo ngomongin boykot nggak ada yang bisa efektif. Noh, lihat tuh sama si SW. Junjungan lu udah kurang bagaimana di boykotnya. Ya, lu kayak seperti makan tai sendiri buzzer tuh. Lu melemparkan hal boykot ini ke Koero yang nggak akan lah. Ya kan? Udah gitu Koero kan anak kesayangannya di Trans TV juga, nggak ada masalah profesional atau profesional apa yang mengaruhi. Mereka tuh pikir bahwa orang itu 90% ngebenci Koero dengan pikiran mereka. Karena mereka terbiasa dengan penggiringan dan penciptaan cerita-cerita yang plot twist menurut mereka puas. Karena saking militannya mereka itu, saking militannya menggilai dua insan yang saling tindih-mentindih. Iya kan? Dok S ngelaporin akun tuh. S tuh siapa? SW. Jadi saling ngelaporin ribet.